Halo semuanya, perkenalkan saya Gusti Ayu Putu Maharani, nomor absen 3 dari kelas 10 MIPA 10. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pangkat bulat negatif, pangkat nol, dan sifat-sifat pangkat bulat positif. Materi yang pertama yaitu pangkat bulat negatif. Pasti teman-teman udah pada tahu kan apa itu pangkat bulat negatif? Di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu pangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif adalah bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen negatif. Adapun sifat dari pangkat bulat negatif ini yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat A merupakan anggota himpunan bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya di sini ada 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Di sini ada contoh soal bilangan berpangkat bulat negatif. Tuliskan dalam bentuk pangkat positif beserta hasilnya pada bilangan berpangkat bulat negatif di bawah ini. Yang A itu soalnya 2 pangkat negatif 3. Yang B negatif 4 pangkat negatif 2. Pembahasannya kita mulai membahas dari yang A, 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per 8. Nah, 1 per 8 ini itu dari 2 pangkat 3, yaitu 2 kali 2 kali 2. Itu sama dengan 8. Nah, kita bahas soal yang B. Itu negatif 4 pangkat negatif 2. Sama dengan 1 per negatif 4 pangkat 2. Sama dengan 1 per 16. Kenapa bisa 16? Itu karena negatif 4 pangkat 2 itu negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif itu hasilnya akan positif. Materi kita yang selanjutnya yaitu pangkat 0. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, A pangkat 5 bagi A pangkat 5 sesuai dengan sifat eksponen, ini akan menjadi A pangkat 5 kurang 5, itu sama dengan A pangkat 0, hasilnya 1. Soal yang kedua, 5 pangkat 3 bagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 kurang 3, sama dengan 5 pangkat 0. Atau 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. 125 bagi 125 itu hasilnya 1. Soal yang ketiga, 4A pangkat 2 bagi 2A pangkat 2 sama dengan 2A pangkat 2 kurang 2 sama dengan 2A pangkat 0, itu sama dengan 2 kali 1. Kenapa bisa 2 kali 1? Satunya ini itu dari A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, 2 kali 1 ini sama dengan 2. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya akan selalu 1. Kecuali 0 pangkat 0 tidak ada hasilnya. Sesuai dengan kesimpulan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, untuk sifat bilangan berpangkat 0, A pangkat 0 sama dengan 1, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, yang pertama, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketiga, min 4 pangkat 0 sama dengan 1. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat pangkat bulat positif.
Sebelum saya menjelaskan sifat-sifat pangkat bulat positif, saya akan menjelaskan apa itu pangkat bulat positif. Sebelumnya, kita sudah membahas pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen yang negatif. Sedangkan, pangkat bulat positif ini merupakan kebalikan dari pangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat atau eksponen positif. Pangkat bulat negatif memiliki pangkat atau eksponen negatif. Pangkat bulat positif memiliki pangkat atau eksponen positif. Nah, di sini ada 5 sifat pangkat bulat positif. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jika ada perkalian berpangkatan yang basis atau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu dijumlah. Contohnya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 6. Sifat yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Pembagian bilangan berpangkat yang memiliki basis atau bilangan pokok yang sama, itu pangkatnya harus dikurang. Contohnya, 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2. Sifat yang ketiga, dalam kurung A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Contohnya, dalam kurung 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Sifat yang keempat, dalam kurung A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Contohnya, 2 kali 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sifat yang kelima, dalam kurung A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua, dengan syarat nilai B atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, dalam kurung 2 per 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Contoh soal. Bentuk sederhana dari 15P pangkat 5 Q pangkat min 3 per 3P pangkat 2 Q kali Q pangkat 2 dipangkatkan 3. Pembahasannya, 15P pangkat 5 Q pangkat min 3 per 3P pangkat 2 Q kali Q pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 15P pangkat 5 Q pangkat min 3 per 3P pangkat 2 Q kali Q pangkat 6. Q pangkat 6 itu dari Q pangkat 2 kali 3. Karena sesuai dengan sifat eksponen, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikalikan. Di bawahnya 15 per 3 P pangkat 5 kurang 2. P pangkat 2 di bawahnya itu dibawa naik menjadi negatif 2. Q pangkat min 3 kurang 1. Q di bawahnya itu tidak ada pangkatnya, itu sama dengan pangkat 1.
Jadi di bawah naik itu menjadi min 1 plus 6. Karena ini perkalian, jadi Q pangkat 6 itu jadi plus 6. Sama dengan 15 per 3 atau 15 bagi 3 itu sama dengan 5. P pangkat 5 kurang 2 itu menjadi P pangkat 3. Q pangkat min 3 kurang 1 tambah 6 itu menjadi Q pangkat 2. Jadi, bentuk sederhana dari 15 P pangkat 5 Q pangkat min 3 per 3 P pangkat 2 Q kali Q pangkat 2 dipangkatkan 3 itu adalah 5 P pangkat 3 Q pangkat 2. Di sini ada 2 soal yang bisa teman-teman kerjakan sebagai latihan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah pengucapan kata dan masih ada kekurangan. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Terima kasih.